Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Semuanya bersukacita, amin. Hari ini saya akan berbicara tentang zona nyaman ya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang ada di 2 Samuel 1, 2 Samuel 11 maksudnya, Bapak Ibu. Ayat 1 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat tersebut dan mencoba mempelajari lebih dalam lagi mengenai Daud dan Batseba. Ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dan seterusnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pada hari ini kita akan membahas tentang comfort zone, yaitu zona nyaman. Yang diberikan topik dari sekolah, zona nyaman sebuah perangkap. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membahas perangkap tersebut atau sebuah perangkap ini, perlu kita ketahui dan kita pelajari tentang Daud. Ya. Siapa itu Daud, apa yang dilakukan, bagaimana keberhasilannya, tangga keberhasilannya seperti apa, seperti itu. Siapa Daud? Daud merupakan keturunan Boas. Ya. Lahir di Bethlehem Efrata di wilayah Yehuda, anak bungsu Isai dari 8 bersaudara. Ia bekerja sebagai gembala domba. Ya, dia sudah terbiasa menggembalakan domba, bagaimana melindungi dombanya. Kalau saudara dari kampung pasti tahu ya, bagaimana memelihara domba, membawa ke hutan-hutan, memberikan makan, atau kalau di kampung kami itu seperti kerbau ya. Kita harus bawa dia ke hutan untuk mendapatkan rumput seperti itu. Tetapi kalau ada yang mengganggu dombanya, dia bisa menyelamatkan dombanya. Dia sangat menjaga dombanya. Dan dia bisa dikatakan gembala yang baik, gembala yang benar-benar melakukan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai gembala domba. Terhitung sebagai anak diabaikan oleh keluarganya dalam 1 Samuel 16 ayat 1-31, nggak usah dibaca, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Samuel datang mengunjungi rumahnya, Isai ayahnya, hanya menampilkan ke-7 saudaranya, tetapi mereka semua tidak dipilih oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di mana orang tuanya saja tidak merasa yakin bahwa si Daud ini yang paling kecil ini yang akan dipilih oleh Tuhan. Dalam arti, tanda kutip Bapak Ibu, orang tuanya menganggap remeh tentang anaknya yang paling bungsu. Tetapi Tuhan memilih kehendak yang lain. Tapi Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Tuhan berkenan kepada Daud dan memilihnya menjadi raja atas umat pilihannya. Allah memandang yang tidak dipandang manusia dan ia mengangkat mereka yang direndahkan manusia. Ya. Terkadang kebanyakan hamba-hamba Tuhan kalau dilihat dari latar belakangnya tidak ada harapan ya. Tidak ada harapan ya. Sama seperti saya mungkin ya. Atau ada beberapa di antara kita, kalau kita melihat ke belakang seperti tidak ada harapan. Muncul satu pertanyaan kepada istri saya. Kenapa ya Tuhan memanggil banyak orang yang bermasalah? Ya, kenapa tidak Tuhan panggil yang orang-orang yang hebat seperti itu, orang-orang yang jenius? Bukan tidak ada. Tetapi kenapa banyak Tuhan memanggil orang-orang yang tidak termasuk hitungan ya? Saya melihat di situ adalah karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, ya, yang tidak terpandang jadi terpandang dalam kerajaan Tuhan, amin. Jadi jangan ada yang merasa di sini saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak pintar berbicara, ya, saya gagap berbicara.
Berbicara seperti itu Bapak Ibu, saya dari kecil, saya kelas 3 SD baru bisa berbicara. Ya, agak lurus sedikit bicaranya. Dari kelas 1, kelas 2 itu masih belajar berbicara. Ya. Tetapi Tuhan mempunyai kehendak lain, Tuhan memanggil saya kalau dilihat dari caranya Tuhan, dari SD sebenarnya saya sudah dipanggil Tuhan, tapi mengalami masa lalu yang tidak bagus sehingga Tuhan panggil lagi waktu SMA. Kira-kira seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kesaksian pelayanan yang ada di CTIBC. Janganlah pandang parasnya yang tinggi atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Oleh karena itu, milikilah hati sebagai hamba Tuhan. Milikilah hati yang benar-benar melayani Tuhan. Jangan mulai hatinya berbelok ke kiri ke kanan. Tetap segala sesuatu yang saya lakukan, saya kuliah hari ini, saya melayani hari ini, saya bekerja hari ini, hati saya tetap melayani Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat hati kita. Ya. Dan kita lihat Bapak Ibu selanjutnya kehidupan Daud. Demikian pada usia 30 tahun Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Dan selama 40 tahun lamanya ia memerintah. Dia sekitar 40 tahun dia memerintah. Perkataan Sarli Patasik. Sebelum menduduk tahta kerajaan Daud harus menghadapi berbagai kesulitan hidup akibat dari penyakit melankolit Saul, yakni penurunan kewarasan jiwa. Ya. Ini ada penyakit melankolit Saul ya, yang tiba-tiba kayak seperti orang gila karena roh Tuhan sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan dia. Maksudnya si Saul Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat kalau ada juga seruan-seruan seperti itu. Saul beribu-ribu ya. Daud berlaksa-laksa. Sehingga ini yang sangat mengganggu kehidupan Saul pada waktu itu. Sehingga hidupnya bisa dikatakan hampir gila ya. Ya, sehingga apa yang diminta oleh Saul disuruh Daud ya. Daud datang ke istana untuk bermain musik ya. Karena waktu Daud bermain musik, roh yang mengganggu Saul seperti hilang daripadanya. Ya, sehingga dia merasa nyaman, dia bisa tidur nyenyak seperti itu. Seperti itu. Daud mengalami penderitaan karena sisi gelap Raja Saul yang paranoid. Saul ingin membunuh Daud. Ada kecemburuan, ada keirian hati. Dia merasa kok Daud ini lebih hebat daripada saya. Padahal saya lebih duluan. Saya yang berkuasa, saya yang lebih tahu tentang peperangan. Dia hanya seorang gembala. Kok dia lebih dipuji-puji orang pada waktu itu. Sehingga Daud yang melarikan diri karena dikejar Saul. Ya, jadi kehidupannya tidak nyaman ya. Kehidupan Daud tidak nyaman, dia harus melarikan diri karena mau dibunuh oleh Saul. Ya, dia harus melarikan diri. Hidup dalam pelarian bertahun-tahun dan tidak ada tempat yang pasti. Dia dikejar-kejar sehingga tidak ada tempat yang pasti bagi Daud. Hidup dalam ketakutan sehingga berlindung di tengah-tengah daerah Filistin. Padahal kita tahu bahwa sebelumnya Daud sudah melawan orang Filistin. Dan pada akhirnya waktu dia diserang oleh Saul, dia harus pergi ke daerah Filistin. Coba bayangkan ya. Musuhnya Filistin, dia harus bersembunyi di daerah sana. Karena tidak ada tempat yang nyaman bagi Daud. Dia hidup dibayang-bayangi oleh Saul. Ya. Kondisi yang dialami oleh Daud membuat dia penuh tekanan dan tidak punya pengharapan selain hanya kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penderitaan, kesusahan hidup itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di saat seperti itu kebanyakan ya, tapi tidak semua, kebanyakan orang, khususnya orang-orang Kristen akan berharap kepada Tuhan. Dia akan berserah kepada Tuhan. Jadi jangan terkejut melihat orang-orang yang kita layani waktu mengalami susah, dia begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan, menangis di altar Tuhan sampai
air liurnya keluar, hidungnya keluar, dia berserah kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang waktu dia sudah sukses, dia mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Pada waktu itu Daud mulai membayangkan bagaimana pertolongan Tuhan. Waktu dia melawan Goliat, bagaimana dia waktu menjaga kawanan dombanya, Tuhan menolong dia. Sehingga waktu dia mengalami tekanan hidup, mengalami banyak masalah dalam kehidupannya, jalan satu-satunya hanya berseru kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, hanya memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Sehingga mungkin ini hanya pandangan saya, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Mungkin itu pernyataan Daud pada waktu itu, Tuhan, saya tidak tahu apa lagi yang saya lakukan. Mungkin kita pernah mengalami yang seperti itu. Dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Hanya Tuhan jalan satu-satunya dalam kehidupan saya. Tapi mari kita lihat tangga kesuksesan Daud melalui kemenangan-kemenangan yang diraihnya. Ya, kita akan lihat bagaimana menjadi sukses. Ya, dia mengalami penderitaan, tapi kita juga jangan melupakan kesuksesan Daud. Daud memukul kalah orang Filistin, menguasai kubu pertahanan dan mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Daud memukul kalah orang Moab. Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehot, Raja Zobah, suatu kerajaan kecil yang di bangsa Aram. Orang Aram dan Damsyik datang hendak menolong Hadadezer, namun Daud menewaskan 20.000 orang dari antara mereka. Kita lihat ya kesuksesan-kesuksesan yang dilakukan oleh Daud. Daud menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Tetapi kita lihat, kalau kita lihat dalam Mazmur 18, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 18, dikatakan di situ, semua perak dan emas yang dibawa pulang dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan dikhususkan bagi Tuhan. Semua kesuksesan yang dia lakukan, apa yang dia lakukan? Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 18. Dia di mana dia bersyukur kepada Tuhan. Dia serahkan semua apa yang dilakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi kesuksesan itu jangan menjadi kebanggaan bagi diri kita sehingga kita mencuri kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan khotbah minggu yang lalu, mencuri kemuliaan Tuhan. Keberhasilan itu karena saya, karena usaha saya, karena kemampuan saya, karena kehebatan saya, karena saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, ini kelihatannya rohani. Karena saya sungguh-sungguh berdoa, karena saya sungguh-sungguh berpuasa, karena saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ini sebenarnya jebakan bagi kita. Sehingga kita selalu mengatakan karena saya. Tetapi di sini kita lihat Bapak Ibu, Daud semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semua jarahannya diberikan untuk memuliakan Tuhan. Dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi waktu kita melihat kesuksesan ada kegagalan. Ya, ada kegagalan dalam kehidupan Daud. Seperti yang kita bacakan dalam 2 Samuel ayat 11 tadi. Pergantian tahun biasanya pada waktu itu raja-raja harus maju berperang. Ya. Jadi pada zaman dulu raja itu harus ikut berperang, memimpin perang. Khususnya pergantian tahun. Namun Daud tidaklah demikian. Melainkan menyuruh Yoab maju berperang untuk memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bersantai-santai. Dia menikmati, mungkin dia merenungkan, wah saya hebat. Saya sudah mengalahkan ini, saya sudah mengalahkan itu. Saya hebat, Tuhan memberkati saya. Kelihatannya rohani ya. Wah luar biasa seperti itu. Sehingga dia tidak ikut berperang. Dia jalan, mungkin tidur lagi, makan, ada semua sudah lengkap Bapak Ibu. Dalam kerajaan pada waktu itu. Dia seorang raja yang luar biasa. Sehingga dia merencanakan pembunuhan terhadap prajuritnya yang setia atau memiliki siasat yang licik. Daud sebenarnya bisa dikatakan membunuh Uria, orang Het itu, merampas istrinya, istri prajuritnya maksudnya Bapak Ibu.
yang setia. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dia beristirahat, bangun dari tempat pembaringannya, dia menikmati kesendirian dengan berjalan santai di atas suatu rumah sambil menikmati kenyamanan seorang raja. Daud tidak sengaja melihat Batseba maksudnya. Dia tidak sengaja, apa itu? Ya, mungkin itu ya. Apa itu? Kok putih gitu ya? Kok beda gitu ya? Hati-hati dengan mata ya, khususnya laki-laki ya. Makanya dikatakan pakai kacamata kuda, taya kuda ya. Jadi kalau kacamata kuda itu nggak bisa lihat kiri kanan, dia hanya fokus ke depan. Artinya yang sudah beristri maksudnya, seharusnya harus pandangannya selalu ke depan, yaitu istrinya sendiri. Jangan lagi melirik kiri kanan ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Daud ya. Jadi hati-hati ke teman-teman mahasiswa yang ada di asrama, apalagi yang di lantai 2 atau dari lantai 3, jangan sering-sering memandang keluar ya. Ya hati-hati ya. Boleh sekali-sekali tapi jangan terlalu sering ya. Terlalu sering apalagi ada pemandangan yang aneh-aneh seperti itu. Nah, ini yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Dia melihat Batseba. Sehingga dia mengingini istri prajuritnya. Atau bisa dikatakan prajurit yang sangat setia. Mari kita lihat sekilas tentang Uria. Ya, kenapa saya katakan orang yang setia? Prajurit yang bertanggung jawab dan setia kepada rajanya. Prajurit yang berani mempertaruhkan nyawanya terhadap rajanya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat seterusnya. Kesetiaannya kepada Daud dibalas dengan kejahatan. Dan bahkan surat kematiannya dia antar sendiri kepada Yoab. Isi suratnya, tolong ya Yoab, suruh si Uria itu di barisan yang paling depan supaya dia mati, supaya dia cepat mati. Kira-kira seperti itu. Ya, surat itu dia pegang sendiri, dia berikan kepada prajuritnya. Saya bisa katakan si Daud ini kurang ajar, licik sekali, ya. Licik sekali, ya. Dia ingin menutupi kesalahannya, ya. Dia ingin melakukan sesuatu kejahatan tanpa orang lain tahu. Tapi kita lihat sebenarnya dia menyesali semuanya hal itu. Mengapa Daud berani melakukan hal tersebut? Menurut buku W.D. Godel, it could have been lost. Possibly with moment. Maksudnya di sini adalah itu hanya seperti nafsu atau kelemahan sesaat. Ya, itu seperti hanya nafsu atau kelemahan sesaat. Dan dikatakan di sini the real possibility of thinking, I am the king, I can do anything I want, and I have earned the right, I am entitled to this. Ya, jadi maksudnya di sini dikatakan di sini bahwa saya adalah raja, I am the king. I can do anything I want. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Kira-kira itu yang dikatakan oleh buku WD ini. Ya. Jadi saya bisa lakukan. Ini hati-hati ya. Hati-hati yang memiliki kekuasaan atau power dalam kehidupan saudara. Apalagi ketua asrama, ketua lantai. Saya adalah ketua lantai. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur saya. Ya. Dan saya adalah orang yang disayang oleh pimpinan, ya. Jadi jangan macam-macam, ya. Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, ya. Saya adalah pemimpin, saya adalah seorang raja, saya bisa lakukan apapun, apa maumu, apa urusanmu. Jangan sampai kita memiliki pola seperti itu. Saudara mungkin saat ini belum jadi apa-apa. Mungkin saat ini saudara masih pelajar, ya. Tapi benih-benih yang seperti ini sejak di perkuliahan dalam studi kita harus musnahkan, ya, harus musnahkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena suatu saat saudara dipakai Tuhan luar biasa. Hati-hati, saudara menjadi pemimpin yang sombong, arogan. Bapak Ibu akan pemimpin yang otoriter, suka-suka, ya. Kalau saya katakan kenapa rupanya? Itu ya, kalau orang Batak ngomongnya seperti itu ya.
Kalau saya katakan, kenapa rupanya? Saya pemimpin di sini. Seharusnya pemimpin itu tetap tegas, tapi tanyakan Tuhan, itu kehendak Tuhan atau tidak. Amin. Dan kita lihat Bapak Ibu bahwa Daud terbuai dalam zona nyaman, comfort zone. Ya, menikmati tinggal di istana, dia hanya memerintahkan Yoab beserta orang-orangnya untuk mengalahkan Bani Amon. Dia hanya memerintahkan pasukannya yang terpilih, orang-orang yang terlatih, ayo kalian lawan Bani Amon. Saya di rumah saja. Saya mau istirahat. Saya tidak merasa enak badan pada hari ini. Saya mau di rumah saja atau bagaimana? Mungkin banyak alasan dalam hatinya mungkin seperti itu. Sehingga disuruh anggotanya saya pergi berperang. Menurut A.K. White, zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Dalam keadaan ini orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami kesulitan-kesulitan, gangguan hidup atau tekanan hidup yang mengakibatkan stres. Dia merasa oke-oke saja. Dia merasa tidak ada sesuatu yang masalah dalam diri saya. Semua apa yang saya lakukan. Tidak ada masalah dalam kehidupan saya. Ya. Dan dia dikatakan di situ merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungan. Dia bisa kendalikan semuanya. Tapi hati-hati. Sebenarnya kita bisa di zona nyaman. Ya. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu lebih dari situ. Tapi kita merasa sudah puas di situ. Ya. Di sekolah teologi Injil Bakti Caraka semuanya serba ada. Ya. Menurut saya, ya walaupun enggak 100%, sabun tersedia, ya. Makan sekali-sekali makan ayam kampung, B2 atau bermacam-macam seperti itu, ya. Internet tersedia, mengerjakan tugas tersedia, buku tersedia. Tapi hati-hati, jangan sampai kita di zona nyaman. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya rutinitas. Kita secara karakter tidak mengalami perubahan hidup. Otak semakin pintar, tapi karakter semakin menurun. Hati-hati dengan seperti ini. Seharusnya kita sebagai orang yang produktif, kita harus melakukan jauh dari apa yang sudah diberikan kepada kita. Kita mencoba mengasah kemampuan-kemampuan kita, apalagi kita masih muda. Mari kita mulai mengasah kemampuan-kemampuan tersebut. Dan juga pandangan yang lain tentang zona nyaman, situasi di mana Anda merasa nyaman dan di mana kemampuan dan tekad Anda tidak teruji. Situasi di mana Anda merasa nyaman dan tidak perlu melakukan sesuatu yang baru atau yang sulit. Sudah cukup sampai di sini, tidak perlu lagi tantangan-tantangan yang baru. Cukup di sini. Saya tidak mau yang sulit. Ini sudah pas. Sudah cukup bagi saya. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini sudah mulai menutup dirinya untuk bertumbuh, mengalami suatu perubahan, transformasi dalam kehidupannya. Dia merasa saya seperti ini sudah cukup. Anak saya, istri saya sudah tercukupi. Bagi yang berkeluarga, bagi yang belajar, nilai saya selalu dapat A. Cukup sampai di situ. Ya, oke. Secara pengetahuan kita berkembang, tapi karakter juga seharusnya harus mendapatkan nilai A. Amin. Sehingga Tuhan memberikan jempol kepada kita, kamu dapat nilai A. Ya, itu harus sejalan. Ya. Oleh karena itu, jangan selalu mengandalkan pengetahuan. Pengetahuan sangat penting, ya sangat penting. Oleh karena itu kita harus sekolah. Kita harus belajar, harus kuliah dari S1, S2, S3. Tetapi perlu kita ketahui bahwa zona nyaman adalah sebuah perangkat. Daud terjebak dalam zona nyaman. Ya, dia terjebak di situ.
Tetapi perlu kita ketahui, waktu kita sudah tahu, ini saya sepertinya sudah di zona nyaman. Dalam lingkaran zona nyaman, seharusnya kita berani melompat dari lingkaran itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita keluar dari zona nyaman itu? Tidak berfokus terhadap diri sendiri, sehingga tidak mencari kepuasan semata. Tidak egosentris, tapi teosentris. Kita hanya berfokus kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, tanyakan Tuhan. Walaupun kita belum mendengar, selalu setiap hari tanyakan Tuhan. Saya melakukan ini benar atau enggak ini? Tanyakan Tuhan. Jangan fokusnya kepada diri kita sendiri. Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana nanti rumahku? Bagaimana nanti anak-anakku? Bagaimana nanti setelah saya lulus dari STT IBC ini? Saya mau kemana? Memang itu perlu kita pikirkan. Tapi jangan terlalu fokus kepada diri kita sendiri sehingga kita susah mendengarkan kehendak Tuhan atau mencari kehendak Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang ada di tempat ini menanyakan apakah Pak Pormo banyak pergumulan? Saya banyak pergumulan. Ya, kalau ditanya. Tapi waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini seperti mengajarkan saya nggak boleh fokus kepada diri saya sendiri. Saya harus fokus kepada Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, fokus kepada Tuhan. Ya. Ya, apalagi mungkin saudara waktu SMA mempunyai talenta-talenta yang sangat bagus, sudah ditawarkan satu pekerjaan pada waktu itu ya. Ya, ada beberapa yang cerita sama saya ya. Sehingga waktu pergi ke sekolah kitab, aduh mulai bimbang gitu ya. Ini mulai bimbang gitu. Jangan terlalu fokus kepada diri saudara, fokus kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah ada di tempat ini. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau bekerja bersama Tuhan. Saya tidak mau bekerja sendiri. Dalam perkuliahan saya, dalam segala sesuatu yang saya lakukan, saya undang Tuhan hadir bekerja bersama saya. Karena saya hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Hidup harus tetap bergantung kepada Tuhan sehingga kita sadar bahwa keberhasilan yang kita dapat karena kemurahan Tuhan. Waktu saudara mungkin dulunya susah, payah, penuh dengan penderitaan, sehingga saudara atau Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang ada di tempat ini berhasil. Ingat, keberhasilan seharusnya adalah langkah iman kita atau lompatan iman kita. Seharusnya waktu kita melihat masa lalu kita, keberhasilan kita masa lalu, itu bukan menjadi suatu kesombongan dalam diri kita. Tetapi kita mengingat masa lalu, bahwa di masa lalu Tuhan bisa mengangkat saya. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat saya mengalami kekeringan rohani, Tuhan juga mampu melakukan kuasanya dalam kehidupan saya. Amin. Jangan hidup di masa lalu. Saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini. Sehingga hidup kita ya hidup di masa lalu, tapi seharusnya di masa depan Tuhan bisa lakukan lebih dari masa lalu. Amin. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kerja keras kita atau keberhasilan kita adalah lompatan iman yang seharusnya membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, bukan sebagai kesombongan dan pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Biasanya orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak menjaga dirinya, tidak berhati-hati, mulai menganggap itu adalah hasil usahanya. Ini tanda-tanda dia akan jatuh. Dan jatuhnya bukan jatuhnya seperti jatuh di lubang yang kecil, tapi dia benar-benar jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Sama seperti katak ya. Kalau contohnya katak itu lompat ke panci, saudara pas masak mungkin di ladang, masak air. Lompat ke panci, air panasnya belum panas, maksudnya airnya belum panas. Nanti kata itu akan merasa nyaman di dalam, ya, rasa nyaman di dalam, sampai airnya mendidih, baru dia sadar, panas gitu ya, dan dia tidak bisa lagi melompat keluar. Ya, seharusnya sejak dia masuk ke panci tersebut atau air tersebut yang belum panas itu, seharusnya dia harus keluar, mencoba keluar dari situ. Jangan kita sampai seperti itu. Amin. Jangan sampai kita sudah ya tidak bisa lagi keluar, pada akhirnya kita hidup terus di dalam dosa. Yang berikutnya,
Tetap melakukan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Jangan karena kenyamanan yang kita miliki sehingga melupakan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Seharusnya tanggung jawab Daud adalah memimpin pasukannya. Itu tanggung jawabnya sebagai raja. Dia harus memimpin pasukan-pasukannya untuk melawan Bani Amun. Tetapi dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ada begitu banyak tanggung jawab kita yang diberikan Tuhan. Amin. Kerjakan tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh. Kelihatan dari luar sana tanggung jawab yang diberikan kepada kita sesuatu yang kecil. Tapi waktu kita setia dengan hal kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Amin. Miliki hati yang seperti ini. Ya. Kita mulai latih waktu kita sekolah di tempat ini, kita melatih tanggung jawab hanya bersihkan toilet, ya. Bersihkan, benar-benar dibersihkan, ya. Ya, hanya bersih-bersihin taman, siram bunga, sekali-sekali bunga itu ya lihat sudah harus dipangkas ya dipangkas lah. Jangan udah siram. Ini kan kerjaan harian saya, udah lakukan gitu ya. Lakukan, nggak memiliki inisiatif gitu loh. Seharusnya kita diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu. Mulai kita fokus di situ, apa yang kurang, apa yang seharusnya saya lakukan lagi untuk hal itu supaya lebih baik. Jangan menunggu besok kan yang kerjakan ini si A, hari ini saya. Ya udah, apa adanya aja. Dia sudah tahu itu harus dikerjakan, tetapi tidak dilakukan. Itu hal-hal yang kecil, ya. Kita mulai dari asrama, hal-hal yang kecil kita lakukan dengan baik. Karena Tuhan melihat dari atas sana. Amin. Kalau saudara sembunyi-sembunyi, gak dilihat Pak Domu, walaupun sudah CCTV dibuat, tapi Tuhan masih lihat, ya. Tuhan masih lihat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, bersungguh-sungguhlah dalam hal tersebut. Sehingga Tuhan akan melihat hati saudara benar-benar sungguh-sungguh. Tuhan akan pakai luar biasa ke depannya. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita? Melakukan evaluasi diri. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang ada di tempat ini melakukan evaluasi diri? Mengevaluasi diri kita sendiri, ya. Untuk mengetahui apakah kita dalam keadaan sehat atau sakit secara rohani. Mana tahu kita sudah sakit, sudah mengalami kekeringan secara rohani. Kita perlu mengambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita diberikan lagi sukacita, diberikan lagi energi yang baru, semangat yang baru. Yang berikutnya, menerima masukan-masukan dari sekitar kita atau pemimpin kita. Ya, pemimpin kita, siapa pemimpin kita di tempat ini? Dosen-dosen, staf, dan juga ada pemimpin kita di kelas, ada pemimpin kita yang ada di asrama. Mari kita menerima masukan, apalagi masukan itu yang bagus untuk kita. Jangan kita terlalu sensitif menganggap dia menyerang saya. Bisa dipahami di situ ya. Jadi contohnya, saya ngomong sama brother ya, kamu nggak boleh seperti ini. Tetapi saudara kita ini memiliki pemikiran yang salah. Dia iri sama saya. Dia nggak senang sama saya. Kita mulai memikirkan masukan-masukan dari orang lain. Kalau itu benar adanya, yang harus kita renungkan, kita renungkan. Karena itu demi kebaikan kita. Amin. Kita harus menerima masukan-masukan. Kalau orang tidak mau menerima masukan dalam dirinya, hati-hati. Saudara akan jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini zona nyaman yang membuat kita tidak produktif. Ini harus kita pahami ya. Tidak produktif, tidak responsif terhadap perubahan. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Tidak ada kenyamanan bila kita ingin mengalami pertumbuhan. Kalau saya dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang ada di tempat ini, kalau ingin bertumbuh tidak ada kenyamanan, ya. Yang ada adalah pergumulan. Itu yang ada. Waktu kami pindah ke Mitra 2 ini sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya merasa di Mitra 2 ini udah mantap sekali nih kan gitu. Udah mantap sekali nih. Wah, ini udah rencana Tuhan ini. Ya saya tahu itu ada rencana Tuhan seperti itu. Pokoknya sudah
wow gitu, seperti itulah, kira-kira seperti itu. Karena lihat dari segi bangunannya ini udah bagus seperti ini. Tetapi perlu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang ada di tempat ini tahu, kami sangat bergumul ya. Dan ini mungkin membuat kami supaya kami semakin bertumbuh dalam iman kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Dan pada akhirnya kami mengambil tindakan, kita harus berdoa. Ibu Sarah katakan kita harus berdoa sekali seminggu. Dalam arti, waktu kita ingin bertumbuh secara iman kita, karakter kita, segala sesuatu dalam kehidupan kita, tidak ada yang rasa nyaman. Penuh dengan pergumulan. Dan pada saat itu, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. Pada saat itu kita hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak sanggup lagi. Kiranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami.